Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailani Zaskia Putri dengan NIM 330102500064 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Saya akan membacakan surat An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dalam kitab Tafsir Al-Misbah jilid 9 menjelaskan bahwa tafsiran dari surat An-Nur ayat 30 adalah Thahir bin Asyur menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya, kecuali pandangan yang sukar dihindari. Apapun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW bahwa, hai Rasul, katakanlah, yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita yang kurang baik dilihat, seperti tempat-tempat yang memungkinkan dapat melengahkan tetapi tidak juga menutupnya sekali, sehingga merepotkan mereka. Dan di samping itu hendaklah mereka memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya. Bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka, yang demikian itu yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka, karena dengan demikian mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinaan. Wahai Rasulullah, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik, dan hendaklah mereka terus awas dan sadar, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Saat ini pergaulan bebas terutama di tengah-tengah masyarakat, khususnya anak remaja, sedang marak sekali. Pergaulan bebas dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, norma-norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti hubungan seksual di luar pernikahan dan pergaulan yang tidak terkendali lainnya. Islam sebagai agama yang sempurna dan telah mengatur dan memberikan tata cara tentang berinteraksi dan bergaul dengan lawan jenis. Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan, melindungi diri dari godaan yang menghancurkan, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menegaskan bahwa
Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Lalu, bagaimana cara kita agar terhindar dari zina? Dalam Islam ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita bisa terhindar dari zina. Di antaranya adalah yang pertama, tidak saling memandang satu sama lain yang dapat menimbulkan fitnah. Yang kedua, tidak menyentuh dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan mahram. Yang ketiga, tidak berduaan atau berkholwat di tempat yang sepi kecuali ada mahramnya. Dan yang keempat, tidak berbicara terlalu lemah lembut atau dibuat-buat agar tidak menimbulkan syahwat pada yang hatinya memiliki niat buruk dan kemunafikan. Menurut seorang mufasir dari Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, atau yang akrab disapa Gus Baha, beliau mengatakan bahwa perempuan dianjurkan untuk menebalkan suaranya atau judes saat berbicara dengan lawan jenis, karena hal itu bisa menimbulkan syahwat bagi lawan bicaranya dan menjaga kehormatannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.